Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Alhamdulillah, ma'asyiral hadirin wal ikhwan rahimakumullah. Alhamdulillah, melanjutkan daripada pembacaan kitab An-Nasaih Ad-Diniyah wal Wasaya Al-Imaniyah yang ditulis oleh Al-Imam Abdullah bin Alawi bin Muhammad Al-Haddad. Masih di dalam pembahasan Babul Amri bil Ma'ruf wal Nahyi anil Munkar. Bab memerintahkan orang lain untuk melakukan hal yang ma'ruf dan mencegah atau melarang daripada hal yang munkar. Wa su'ila shalawatullah alaihi an khairin nas. Rasulullah pernah ditanya oleh seorang sahabat tentang manusia terbaik. Faqala, maka beliau sallallahu alaihi wasallam menjawab, atqahum lirabbi. Manusia yang terbaik adalah manusia yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala secara zahir dan juga secara batin. Wa awsaluhum lirrahim. Kemudian paling hebatnya, paling bagusnya di dalam menyambung silaturahim. Siapapun kerabatnya, keluarganya, dia perlakukan dengan perlakuan yang baik. Dia berikan, dia tunaikan hak-hak keluarganya, walaupun keluarganya ada yang tidak baik dengan dia atau ada yang memutus hubungan dengan dia. Yang berikutnya, wa amaruhum bil ma'ruf. Manusia yang terbaik adalah yang paling banyak memerintahkan orang lain untuk melakukan perbuatan ma'ruf. Perbuatan ma'ruf adalah perbuatan yang di situ ada keridhaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa anhahum 'anil munkar. Dan yang paling hebat di dalam masalah mencegah atau melarang orang lain daripada melakukan perbuatan munkar. Perbuatan munkar adalah perbuatan salah, perbuatan yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari 4 sifat yang Nabi Muhammad SAW sampaikan tentang kriteria manusia yang terbaik, 2 di antaranya berkaitan dengan amar ma'ruf dan nahi munkar. Sehingganya sangat aneh kalau ada orang tidak terjun di bidang amar ma'ruf, tidak terjun di bidang nahi munkar, tapi menyalahkan, tapi menjelek, tapi mencaci orang yang terjun di dalam bidang tersebut. Kan aneh. Dia mencaci manusia yang terbaik menurut Rasulullah. Dia menghina manusia yang terbaik menurut Rasulullah, dan dia belum termasuk manusia terbaik yang menurut Rasulullah. Kenapa? Karena dia tidak mempunyai sifat ini. Padahal sifat ini bukan hanya untuk para dai, para mubaligh, tapi untuk semua umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, kalau orang tahu mereka yang terjun ikhlas karena Allah di dalam amar ma'ruf, di dalam nahi munkar, itu manusia terbaik menurut Rasulullah. Kalau dia tidak mampu melakukan hal ini, paling tidak dia tidak akan mencaci, paling tidak dia tidak akan menghina,
Paling tidak dia tidak akan menjelekkan orang-orang yang berada di dalam bidang amar ma'ruf nahi munkar. Yang ada dia mencari keberkahan, yang ada dia mendoakan. Agar apa? Agar walaupun dia tidak bisa menjadi manusia terbaik, tapi mencintai, memuliakan manusia yang terbaik menurut Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini hadis riwayat Imam Muslim. Kemudian ma'asyiral ikhwan rahimakumullah, beliau katakan di sini, balaghana, telah sampai kepada kita riwayat annallaha 'adzaba qaryatan, sesungguhnya Allah pernah mengazab, pernah memberikan siksaan kepada satu penduduk daerah, fiha 18 alfan, yang di dalam penduduk daerah tersebut terdapat 18.000 penduduk, 18.000 orang. A'maluhum ka'amalil anbiya, 18.000 orang itu amal mereka, perbuatan mereka seperti perbuatan para nabi, seperti amalnya para nabi. Berarti isinya ketakwaan, isinya ibadah, isinya ketaatan. Ghairu annahum, kenapa mereka yang amalnya seperti anbiya tapi Allah azab mereka, Allah berikan siksaan kepada mereka. Ghairu annahum kanu la yaghdabuna lillah, permasalahannya mereka tidak pernah marah, mereka tidak pernah ingkar ketika ada orang melakukan kemaksiatan. Tidak menampakkan marahnya karena Allah, tidak menampakkan ingkarnya karena Allah di saat ada orang melakukan kemaksiatan kepada Allah. Orang baik ini, ahli ibadah, tapi karena senang dengan kemaksiatan, tidak mencegah daripada kemunkaran tersebut, sehingga itu yang mereka mendapatkan azab dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Membiarkan manusia terus apa? Berluar bebas menjalankan, melakukan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga kata di dalam riwayat ini, kata beliau, faqad tabayyan wattadah, sehingga menjadi jelas, menjadi terang, annal amra bil ma'ruf, sesungguhnya amar ma'ruf, wan nahyi 'anil munkar, dan nahi munkar, la rukhsah, tidak ada keringanan. Tidak ada keringanan di ahadin, bagi salah seorang pun, fitarkiha, untuk meninggalkannya. Jadi tidak ada alasan bagi salah seorang umat Nabi Muhammad untuk meninggalkan amar ma'ruf, untuk meninggalkan nahi munkar, indal qudrah wal imkan, di saat dia punya kemampuan, di saat ada kemungkinan untuk melakukan dua hal tersebut, yaitu amar ma'ruf dan nahi munkar. Wa man Allah adzalik, kalau ada orang menyia-nyiakan hal ini, wa tasahala fi, bahkan dianggap ini urusan yang mudah, kalau tidak dilakukan kita tidak akan dapat azab, kalau kita tinggalkan tidak masalah, tidak akan merugikan dunia kita, fa huwa mutahawin bihaqqillah, maka orang tersebut telah meremehkan haknya Allah, telah meremehkan daripada haknya Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa ghairu mu'azzamin li hurumati, dan dia tidak mengagungkan kesucian atau kemuliaannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa tidak memuliakan? Sebab dia menyukai ada makhluk yang Allah ciptakan untuk ibadah kepada Allah, tapi dia biarkan untuk makhluk tersebut bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Faqad dha'ufa imanuh, maka dengan dia membiarkan hal ini, maka menjadi sebab imannya lemah. Wa qalla minallah khaufuhu wa haya'uh, menampakkan akhirnya sedikit rasa takutnya sama Allah, sedikit rasa malunya sama Allah. Itu kalau dia mengabaikan urusan amar ma'ruf dan nahi munkar. Ya, tidak perlu urusan yang jauh, urusan yang dekat dulu dengan kita. Dari antara lingkungan keluarga, lingkungan tetangga, dan segala macam yang ada hubungan dengan kita, mampu kita melakukan tapi kita tinggalkan, ini tandanya iman kita masih lemah. Rasa takutnya kita kepada Allah sedikit, rasa malunya kita kepada Allah juga sedikit. Fa in kana sukutuhu raghbatan fid dunya, tapi kalau ada orang diam
Ketika melihat orang berbuat munkar, dia diam. Diamnya karena apa? Karena mengharapkan dunianya semakin banyak. Wa tama'an fil jah wal mal, berharap akan dapat jabatan, berharap akan dapat harta. Dia tahu ini orang berbuat munkar, salah orang ini, tapi dia diam. Kenapa? Yang penting kalau saya diam, saya tidak larang, saya akan dapat keuntungan banyak, jabatan naik, harta dapat. Diamnya karena urusan dunia, diamnya karena ingin mendapatkan jabatan atau harta. Wa yukhsha, dan dia takut idza amara aw naha, kalau dia perintahkan orang ini berbuat baik, kalau dia larang orang ini daripada kemungkarannya, faqad saqatat manzilatuhu, maka akan jatuh derajatnya. Maknanya nanti saya akan diturunkan pangkat saya ini, atau saya akan diberhentikan, atau saya akan dipecat, atau akan saya dikucilkan. Wa dhafajahu inda man amarahu aw nahahu minal usati wal dhulmah, atau akan semakin turun pangkat atau diberhentikan ketika melihat orang melakukan hal-hal tersebut, termasuk kemaksiatan dan kezaliman. Faqad azuma ithmu, maka dengan diamnya dia karena ingin keduniaan, sehingga rela orang tersebut terus-menerus melakukan kemaksiatan, orang itu adalah orang yang paling besar dosanya. Walaupun dia tidak melakukan perbuatan maksiat, tapi dia membiarkan. Kenapa? Karena kepengen dunianya naik. Dia membiarkan karena dia kepengen dapat pangkat yang tinggi. Faqad azuma ithmu, maka sangat besar dosa yang dia dapatkan. Wa ta'arrada bisukuti, dan dia telah menyodorkan dengan diamnya dia tersebut lisakhati rabbih, untuk mendapatkan murkanya Allah, mendapatkan bencinya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kan kadang-kadang ini satu renungan saja buat kita. Kita tahu ada perbuatan dosa, kita bisa mencegahnya. Termasuk para ulama, tahu itu salah, tahu itu tidak benar, dia mampu memberitahu, dia mampu mengeluarkan suaranya, tapi dia rubah keadaan. Yang salah dia katakan betul, yang betul dia katakan salah. Toma'an di dunia, karena mengharap dunia, atau kepengen naik jabatannya, atau kepengen dapat jabatan, atau kepengen dapat sesuatu daripada urusan dunia. Maka diamnya dia itu menjadi perbuatan yang paling dosa, perbuatan besar, dosa yang dia dapatkan. Bahkan dengan diamnya dia itu yang menjadi sebab turunnya murka Allah, turunnya benci dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedangkan dunia yang dia dapatkan tidak ada sifat kenikmatan selama-lamanya. Ketika dia membiarkan hal tersebut, dia dapat dunia itu, tapi dia lupa, dia mendapatkan bencinya Allah, dia mendapatkan murkanya Allah. Buat apa dapat dunia tapi kalau dapat murka Allah? Buat apa dapat pangkat yang tinggi tapi kalau dapat bencinya Allah Subhanahu wa ta'ala? Tidak akan ada keberkahan dalam kehidupannya. Kenapa? Sebab yang dicari adalah ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa amma idza sakata, adapun kalau ada orang diam dari amar ma'ruf, diam dari nahi munkar. Kenapa? Bi'ilmihi, karena dia sudah sangat mengetahui secara yakin, mengetahui secara pasti, yahsul, akan dia dapatkan kalau dia perintahkan orang berbuat baik, larang dari perbuatan munkar, akan dia dapatkan kebahayaan di dalam dirinya atau bahaya di dalam keluarganya. Faqad yajuzu, maka boleh dia diam. Ini pun kalau memang sudah pasti keadaannya. Pasti nih, kalau saya lakukan pasti bahaya saya. Kalau tidak saya, keluarga saya pasti bahaya. Boleh dia diam. Boleh untuk dia diam. Tapi kalau masih dugaan, belum tahu keyakinan, belum tahu kepastiannya benar dapat bahaya atau tidak, masih duga-dugaan, hanya perkiraan, ini nanti kalau saya lakukan ini nanti saya kena bahaya ini. Masih perkiraan, belum pasti, belum boleh diam. Tapi kalau sudah pasti bahaya, baru boleh dia diam. Jadi ada keadaan pasti baru boleh untuk diam. Kemudian walau amal,
Tapi kalau orang tersebut tahu nih, saya bahaya nih kalau saya tegakkan amar ma'ruf, kalau saya tegakkan nahi munkar, saya akan dapat bahaya, tapi tetap dia lakukan, tetap dia amar ma'ruf, tetap dia nahi munkar, faqad kana lahu ajrun 'azim. Maka dengan dia yang sudah tahu resikonya akan dapat bahaya, tapi tetap dia lakukan, dia telah mendapatkan pahala yang sangat besar. Dan itu menjadi tanda kalau orang tersebut punya cinta yang besar kepada Allah, punya kecemburuan yang tinggi terhadap agamanya Allah Subhanahu wa ta'ala, dan dia lebih mengutamakan orang lain untuk bisa tenang daripada dia untuk bisa tenang. Kenapa? Dia lebih memikirkan untuk mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, orang yang seperti inilah orang yang menjadi sifatnya para anbiya. Kalau kita lihat para anbiya itu, apakah hidup mereka ketika melakukan amal ma'ruf nahi munkar diberikan kenikmatan, ketenangan oleh Allah? Tidak. Kita lihat sosok Nabi Muhammad, manusia yang paling mulia, bahkan pemimpin para nabi. Sebelum Nabi diangkat menjadi Rasul dan sebelum Nabi berdakwah, hidupnya Nabi tenang di kota Mekah. Dari Nabi lahir sampai usia Nabi 40 tahun, tenang hidup Nabi. Belum ada orang yang mencaci Nabi, belum ada orang yang menghina Nabi, belum ada orang yang mengatakan tukang sesat, pembawa ajaran tidak benar, tukang sihir, belum ada. Tapi ketika turun wahyu untuk Nabi mulai berdakwah, walaupun awalnya 3 tahun secara sembunyi-sembunyi, sudah ada sedikit omongan tapi belum banyak. Kapan mulai ada cacian yang besar? Ketika Nabi diperintahkan berdakwah secara terang-terangan, saat turun ayat fasda' bima tu'maru wa a'rid anil jahilin, turun ayat itu Nabi mulai berdakwah secara terang-terangan. Mulailah di situ Nabi mendapatkan al-idha, mendapatkan gangguan dari orang-orang musyrikin Mekah, dari Abu Jahal, dari Uqbah bin Abi Mu'aid, dari Walid bin Mughirah, dan yang lain-lainnya. Bahkan tidak mereka menghina secara lisan saja, tapi fisik Nabi sudah mereka hinakan juga. Uqbah bin Abi Mu'aid itu pernah ketika Nabi sedang sujud di depan Ka'bah, dia datang membawa kotoran unta, diletakkan di punggungnya Nabi. Nabi tidak mengangkat kepalanya dari sujud. Lama sujudnya Nabi saat itu, dan sahabat tidak ada yang berani untuk menolong Nabi. Kenapa? Karena sahabat yang menyaksikan saat itu jumlah mereka masih sedikit, dan mereka termasuk orang yang lemah, yang tidak punya dengkeng, yang tidak punya orang yang bisa membantu mereka kalau mereka melawan. Sehingga sahabat diam, walaupun mereka sedih, tidak bisa menolong Nabi. Sampai datang seorang wanita putri Nabi Muhammad yang bernama Fatimah, membersihkan kotoran unta dari pundaknya Nabi Muhammad. Apakah Nabi cari harta dalam berdakwah? Tidak. Nabi cari pangkat? Tidak. Nabi cari kekayaan? Tidak. Apa yang Nabi cari? Ridho Allah. Nabi tidak ingin merampas harta mereka, Nabi tidak ingin merampas kekuasaan mereka, Nabi tidak ingin merampas apa yang mereka miliki. Nabi hanya ingin mengajak mereka tinggalkan nyembah patung berhala, sembah Allah. Itu aja yang Nabi inginkan. Bukan Nabi memikirkan harta kalau ingin mengajak mereka, tidak. Tapi mereka ketakutan, sehingga mereka membenci Nabi saat Nabi mengajak mereka untuk beriman. Kenapa? Mereka takut, mereka berpikir ini Muhammad akan mengambil kekuasaan kita, ini Muhammad akan mengambil kekayaan kita. Itu yang dipikirkan mereka. Tapi dipikirkan Nabi tidak. Sehingga mereka berusaha bagaimana caranya. Ini Muhammad, kata mereka, tidak mengajak kami untuk beriman sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini sosok Nabi Muhammad dapat gangguan, tapi Nabi tidak menyerah. Sampai mereka mendatangi Abu Thalib. 3 kali mereka mendatangi Abu Thalib untuk Abu Thalib menyerahkan Nabi kepada mereka. Sampai Abu Thalib, pamannya Nabi Muhammad, berkata sama Nabi Muhammad, wahai Nabi Muhammad, sudah, tidak usah kau capekkan dirimu mengajak mereka untuk beriman kepada Allah. Biarkan mereka saja, karena mereka akan membahayakan kamu kalau kamu terus mengajak mereka untuk beriman. Apa jawaban Nabi? Wallahi, demi Allah wahai paman, kalau
Lau wada'u syamsa fi yamini, kalau mereka kepengen meletakkan matahari di tangan kananku, wal qamara fi yasari, dan bulan di tangan kiriku, ala an atrukahu, untuk aku meninggalkan urusan ini, tidak mengajak lagi mereka untuk beriman sama Allah, membiarkan mereka menyembah batu berhala, demi Allah tidak akan aku lakukan wahai kamu. Sampai 2 hal. Aku bisa mengajak mereka untuk beriman kepada Allah dengan aku diberikan pertolongan, atau aku meninggal ketika berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Sengaja kita bukakan cerita ini, kenapa? Karena sekarang orang liberalisme menutup cerita Nabi Muhammad tentang ini. Yang mereka tampakkan rahmatnya Nabi sabar ketika dihina, tapi mereka tidak muka bagaimana perjuangan Nabi, disakiti Nabi, dan bagaimana sikap Nabi ketika disakiti. Nabi Muhammad tidak mundur. Nabi tetap melakukan sampai 2 hal: aku menang diberikan pertolongan oleh Allah, atau aku mati di jalan Allah Subhanahu wa taala. Sosok siapa ini? Nabi Muhammad. Disebutkan dalam kitab sejarah, silakan buka kitab Nurul Yaqin, kitab Sirah Ibn Hisham dan yang lain-lainnya. Tapi sengaja ditutupi hal ini supaya apa? Biar umat Islam ini melihat sosok Nabi Muhammad rahmatan lil alamin, yang biarkan kalau ada orang bermaksiat sama Allah, yang senang kalau ada orang bermaksiat, tidak usah kita larang, tidak usah kita marahi, tidak usah kita cegah. Biar apa? Biar umat Islam tidak lagi tahu tentang sosok Nabi Muhammad sebenarnya. Nah, kadang-kadang kita lupa dengan hal ini. Dengan dalil rahmatan lil alamin, kita tidak menafikan Nabi Muhammad rahmatan lil alamin. Tapi rahmatan lil alamin luas maknanya. Bukan hanya memaafkan ada orang berbuat salah, membiarkan ketika ada orang melakukan kemungkaran, itu bukan rahmat. Justru itu kita menjadi orang yang jahat. Kenapa? Membiarkan orang kepengen dapat azab Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau dia rahmat, maka dia akan melarang, dia akan mencegah kalau ada orang melakukan kemaksiatan yang di situ ada murkanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan kita salah artikan. Terkadang tadi ada yang mengeluh dari sosok orang-orang yang punya ilmu, sehingga tadi umat menjadi salah, umat menjadi bingung. Oleh sebab itu, ketika keadaan seperti ini, kata Nabi Muhammad, apa yang kita ikuti? Ikutilah apa yang diperjuangkan oleh Rasul, dan ikutilah khulafaur rasyidin, dan apa yang diperjuangkan oleh 4 para sahabat Nabi, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, dan Sayyidina Ali, dan orang-orang yang berada di dalamnya. Ini adalah hal yang menjadi pegangan daripada orang yang hidup di akhir zaman. Makanya beruntung, kata beliau, wa ma ahsana halal abdi, alangkah bagusnya keadaan seorang hamba, idza duriba, kalau dia dipukul, au hibisa, kalau dia ditahan, au syutima, kalau dia dicaci. 3 hal ini dia dapatkan bisa bagi qiyani, karena sebab mendirikan hak Allah, itu mengajak hamba Allah untuk berbuat baik, mencegah hamba Allah dari kemungkaran, dan dia juga taat sama Allah, jauh dari kemaksiatan. Kenapa paling bagus keadaan hamba seperti itu? Wadzalika da'bul anbiya, sebab itu adalah sejarah hidupnya para nabi, sejarah hidupnya para rasul, dan sejarah kehidupan para aulia dan orang-orang soleh yang mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? La yakhafu illa matala lain. Mereka tidak ada rasa takut daripada hinaan, daripada cacian. Yang mereka punya hanya rasa takut adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kata Rasulullah, afdalul jihad, paling afdalnya jihad, kalimatu haqqin inda sultanin jair, mengucapkan kalimat yang benar di hadapan penguasaan yang salah. Kenapa paling afdalnya jihad? Paling berat untuk dilakukan, paling berat, sebab harus melawan nafsu. Ini kalau aku ngomong, turun aku. Ini kalau aku ngomong, dipecat aku. Ini kalau aku ngomong, ditangkap aku. Ini kalau aku ngomong, habis aku. Untuk melawan nafsu daripada dunianya tadi. Sehingga Nabi ngomong afdhalul jihad, itu paling afdhalul jihad. Kalimat haqqin, kalimat yang benar, menyerukan daripada seruan yang benar. Inda sultanin jair, di hadapan para penguasa yang zalim, yang jahat, yang melakukan kerugian untuk orang banyak.
bukan orangnya yang kita salahkan, tapi perbuatannya yang disalahkan. Karena orang tidak boleh kita salahkan. Bahkan orang di luar Islam pun tidak boleh kita mencaci fisiknya. Tidak boleh kita mencaci fisiknya. Yang boleh kita salahkan apa? Sifatnya, perbuatannya yang tidak ada keridhaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh sebab itu, di sini beliau menjelaskan kepada kita yang bagi lil mukmin, selayaknya bagi orang mukmin ketika melihat ada hal yang salah dirubah dengan apa yang dia mampu. Kalau dia tidak mampu melakukan hal ini, paling tidak benci dalam hatinya terhadap perbuatan munkar tersebut dan tinggalkan tempat atau sesuatu yang di situ terus menerus melakukan kemunkaran dan dia tidak mampu untuk mencegah atau merubahnya. Kenapa? Karena kalau dia benci tapi tetap di situ, dia akan tetap mendapatkan suatu bencana dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Buktinya umat Bani Israel, ada 3 kelompok umat Bani Israel. Kejadian masalah ketika orang Yahudi dilarang untuk yang namanya mancing atau nelayan di hari Jumat. Kenapa? Karena mereka itu diperintahkan untuk beribadah di hari Jumat awalnya. Diperintahkan ibadah di hari Jumat. Mereka tidak mau. Mereka maunya ibadahnya di hari Sabtu. Nolak mereka perintah Nabi Musa. Nabi Musa dapatkan dari Allah. Mereka nolak. Mereka mau di hari Sabtu. Akhirnya karena tidak nurut, Allah adab. Apa diadabnya? Di hari Sabtu mereka tidak boleh nelayan. Akhirnya disampaikan oleh Nabi Musa, saat mereka tahu dapat larangan itu, mereka tidak menyerah. Mereka cari akal supaya kita tidak rugi. Kenapa? Pas di hari Sabtu itu ikan lagi banyak-banyaknya. Pakai sampai ikan itu sampai ke pinggir-pinggir pantai dengan mudah untuk mendapatkannya. Tapi mereka dilarang untuk nelayan di hari Sabtu. Mereka akalkan gimana? Di hari Jumat mereka gali pantai itu, mereka gali sampai dalam, sehingga ketika hari Sabtu ikan itu pada masuk di dalam dan mereka tutup. Mereka ambil nanti di hari Minggu. Ketika dia melarang, kalian tetap nelayan hari Sabtu. Tidak, kami ngambil hari Minggu. Kami tidak nelayan di hari Sabtu. Mereka mengakalkan supaya tidak rugi. Sedangkan itu masih salah. Dari 3 kelompok ini, pertama kelompok yang melakukan, yang kedua kelompok yang melarang tapi ikut. Jangan kalian ini mengakal-akalkan larangan Nabi Musa, tapi mereka benci, tapi masih di situ melihat apa yang dilakukan oleh kelompok yang pertama. Kelompok yang ketiga yang melarang dan lari. Dari 3 kelompok ini, ketika turun azab dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, wajah mereka dirubah menjadi qiyadah. Kalau apa? Menjadi kera oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang dapat azab siapa? Kelompok pertama dan kelompok yang kedua. Kelompok kedua kan tidak ikut melakukan, sempat melarang, sempat tidak suka, tapi masih ada di situ. Tidak lari dari situ, masih menyaksikan. Akhirnya dia juga mendapatkan azab dari Allah yang selamanya kelompok yang ketiga. Kadang-kadang kan dia sudah tidak melakukan tapi dapat kerugian juga. Lebih lebih rugi. Tidak melakukan tapi dapat azab dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lebih baik selamatkan diri, lari, jauhkan dari sesuatu di situ ada murkanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa awwalu ma yajib, dan apa yang harus kita lakukan saat melihat perbuatan munkar? Pertama kalinya at-ta'rif, kasih tahu. Jangan, itu salah, itu perbuatan dosa. Wa nahya bil lutfin wa rifqin wa syafaqah, larang dengan penuh kelembutan. Jangan, nanti kalau akan dapat dosa, murka Allah kau dapatkan, azab Allah kau dapatkan. Dengan lembut, dengan nasihat. Fa in hasala dzalikal maksud, kalau dengan cara yang pertama ini sudah dimengerti oleh orang yang melakukan kemungkaran tadi, sudah selesai. Wa illa, tapi kalau dengan cara lembut tidak bisa, intaqala, maka pindah dengan cara yang kedua. Apa? Ilal wa'di wat tahwif,
dengan mau'idhah itu nasihat yang tegas. Kalau yang pertama nasihat yang lembut dengan bahasa yang lembut. Yang kedua waktu wa tahdid dengan tegas dan memberikan ancaman. Kalau tidak kamu akan begini, kalau tidak kamu akan begini, dengan tegas. Fa in hasala dzalikal maksud, kalau dengan cara kedua sudah didapatkan, mereka orang yang dilakukan kemungkaran stop, selesai. Tapi kalau tidak, tsumma ilal man'i wal qahri, pindah yang ketiga apa? Dengan kekuasaan. Langsung kita hentikan dengan tangan kita, atau langsung kita hentikan dengan sesuatu daripada perbuatan munkar tersebut. Contohnya seperti ini, kata ulama. Contoh gampang aja. Misal kita punya anak. Sekarang ini kan zaman anak punya handphone semuanya. Ya, mungkin pernah kita lihat anak kita ini nonton video tidak benar. Kita lihat itu kan perbuatan munkar. Pertama kita melarangnya, nah, lembut, jangan, dengan bahasa lembut. Ketika dikasih tahu dengan bahasa lembut, anak tersebut tidak berubah, maka pindah yang kedua dengan tegas, dengan kasih ancaman. Kalau kamu masih nonton video ini di hari HP kamu, saya ambil HP kamu, dan kamu tidak boleh lagi main HP, dan tidak boleh lagi untuk beli HP selama-lamanya. Ditegaskan seperti itu. Kalau sudah ada cara yang kedua, ditegaskan dengan ada ancaman, tetap tidak berubah, ambil HP-nya, langsung sita HP ini sudah. Bahkan kalau dia punya uang, ambil juga uangnya, biar uangnya tersebut tidak lagi dia gunakan untuk beli handphone. Itu maknanya. Ini cara yang ketiga. Wa mubasyarah, langsung dengan apa? Dengan aksinya, dengan perbuatannya untuk mencegah orang tersebut daripada perbuatan munkar. Nah, kalau sudah cara yang ketiga ini kita lakukan, tetap orang tersebut tidak berubah, maka kita jauhkan orang tersebut. Kenapa? Karena dia ingin terus-menerus melakukan kemunkaran, walaupun kita terus melakukan daripada mencegah kemunkaran tersebut. Walhasil, kesimpulannya kata beliau, manusia itu tidak akan la ya'ti min dzalik. Lakukanlah amalan nahi munkar semampu dia, dan jangan pernah merasa orang yang berjuang ini tidak akan mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sesungguhnya orang yang mengamalkan ilmunya, menjauhkan dari kemaksiatan, dan dia menjadi orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka dia pasti akan mendapatkan pertolongan, pasti akan mendapatkan bantuan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagaimana itu yang terjadi kepada Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. 13 tahun diganggu, 13 tahun dihina, 13 tahun disakiti, sehingga datang pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa bentuk pertolongannya? Orang-orang semakin percaya dengan Islam, orang-orang semakin ingin berlomba-lomba untuk masuk ke dalam agama Islam dan berjuang sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu puncaknya ketika terjadi Fathu Mekkah dengan turun ayat idza jaa nasrullahi wal fath. Ketika datang pertolongan Allah, ketika datang pembukaan jalan dari Allah, ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Kau akan melihat manusia berbondong-bondong untuk masuk ke dalam agama Islam. Orang semakin tahu mana yang benar, mana yang salah, dan itu akan diberikan pertolongan oleh Allah ketika orang tersebut selalu berjuang di jalannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau ingin tahu hal ini, lihat Nabi, Nabi, silakan baca sejarah Nabi Muhammad. Kalau tidak ada rasa sedih ketika membaca sejarah Nabi, tanyakan sama hati kita tentang cinta kita sama Nabi Muhammad. Ya, kalau kita lihat ibu kita disakiti, kita sedih. Masa kita mendengar riwayat Nabi Muhammad disakiti, kita tidak sedih. Dan perlakuan orang musyrik kepada Nabi itu sangat-sangat parah. Sampai la ilaha illallah, Nabi Muhammad itu walaupun Allah yang selalu melindungi, tapi orang musyrik itu tidak pernah berhenti untuk menyakiti Nabi. Abu Jahal, jadi kita dalam kitab Nurul Yaqin Al-Imam Khudari, Abu Jahal itu bersumpah, demi Tuhan kata dia,
aku tidak akan rela, tidak akan senang kalau Muhammad masih hidup tenang di atas muka bumi ini. Tidak akan rela, tidak akan tenang kalau Muhammad masih hidup tenang, hidup nyaman di atas muka bumi ini. Sehingga Abu Jahal itu mengatakan, kalian nanti saksikannya. Kalau saya nanti akan meletakkan batu yang besar di punggungnya Muhammad di saat saya melihat Muhammad sedang ibadah kepada Tuhannya di depan Ka'bah. Maka orang-orang ingin melihat apakah betul omongan Abu Jahal ini dilakukan atau tidak. Saat Nabi Muhammad datang ke Ka'bah untuk melakukan ibadah, walaupun belum turun perintah sholat, tapi Nabi tetap selalu beribadah sama Allah, memperkuat keimanan dan memperkuat keimanan para sahabat yang sudah masuk Islam. Abu Jahal melakukan aksinya, dan orang-orang musyrik yang lain ingin melihat dari kejauhan. Abu Jahal sudah bawa batu yang besar untuk meletakkan di punggung Nabi saat Nabi sedang sujud. Tapi karena tadi orang yang berjuang di jalan Allah akan datang pertolongan. Saat Abu Jahal sudah mendekat Nabi, tiba-tiba batu yang dia pegang dilepaskan oleh Abu Jahal, dan Abu Jahal balik badan lari ketakutan, wajahnya menjadi pucat. Sehingga orang-orang bertanya, kenapa kamu lari wahai Abu Jahal? Kenapa kamu jadi takut? Kenapa wajahmu pucat? Maka kata Abu Jahal, ketika saya mendekat, maka muncul di hadapan saya seekor unta jantan yang ingin menerkam saya, yang ingin makan saya. Dan kami tidak melihat apapun, kata orang musyrik di situ. Benar-benar ada satu hewan yang besar seperti unta yang ingin menerkam saya dan ingin makan saya. Ketika itu Nabi Muhammad SAW tahu, dikasih tahu bahwasanya yang menjaga Nabi saat itu, yang dilihat oleh Abu Jahal seperti seekor hewan yang buas, itu adalah malaikat Jibril alaihissalam yang menjaga dan melindungi Nabi Muhammad. Tapi Abu Jahal lihat, dia pulang, tapi dia tidak menyerah. Bukannya dia takut, bukan. Dengan adanya yang dia saksikan bahwasanya Nabi Muhammad itu dilindungi oleh Allah, dia bukan takut, bukan nyerah. Dia cari cara lagi, bagaimana ini Muhammad tetap saya akan sakiti karena saya tidak tenang kalau dia masih hidup nyaman di atas muka bumi ini. Nah, kalau orang berjuang untuk menyakiti Nabi Muhammad, bahkan Nabi Muhammad tidak berjuang untuk mencari ridho Allah Subhanahu wa taala, Nabi tetap berjuang. Kenapa? Karena orang yang ingin mendapatkan murka Allah selalu berjuang, tidak pernah menyerah. Kenapa orang yang mencari ridho Allah menyerah, tidak mau berjuang? Bedanya kan sama-sama berjuang, satu mencari murka, satu mencari ridho. Yang berjuang mencari murka tidak pernah nyerah. Kok yang mencari ridho Allah ini yang banyak nyerah? Yang mencari murka Allah tidak pernah menyerah, terus menerus melakukan kemaksiatan. Contoh, orang yang ketangkep karena melakukan kriminal, apakah keluar dari penjara dia menyerah? Tidak, tetap melakukan kriminal lagi. Kenapa dia tidak pernah menyerah? Kalau sudah tahu akibat buruknya. Kok yang mencari ridho Allah menyerah? Saat mendapatkan gangguan sedikit, saat mendapatkan hinaan sedikit, saat mendapatkan cacian sedikit, menyerah, tidak lagi berjuang untuk mencari ridho Allah. Padahal dia mencoba mendapatkan ridho daripada Tuhan yang menciptakan alam semesta ini. Kan beda. Makanya dari sini kita melihat sejarah Nabi. Nabi tidak pernah menyerah juga. Kenapa? Karena Nabi berjalan yang disita dari ridho Allah Subhanahu wa taala. Kenapa Nabi kuat tidak menyerah? Melihat kok musuh saja tidak menyerah, padahal mereka mendapatkan murka Allah. Kok saya menyerah kalau saya sedang mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu Nabi ngomong, kalau matahari mereka letakkan di tangan, bulan diletakkan tangan kiri, untuk aku menyerah tidak akan aku lakukan. Sampai dua hal, aku menang atau aku meninggal di jalannya Allah Subhanahu wa taala. Maknanya jangan menyerah untuk melakukan kebaikan. Cegah diri kita dari permukaan, perintahkan diri kita untuk berbuat baik, dan orang-orang yang ada di sekitar kita dan orang yang kita saksikan. Jangan khawatir tentang apapun kalau ingin mencari ridhonya Allah Subhanahu wa taala, dan pertolongan itu akan kita dapatkan. Dan kita alhamdulillah, sahabat Nabi itu, Masya Allah, gangguannya saat mempertahankan iman fisik, apalagi yang lemah-lemah, yang tidak punya kekuatan. Seperti salah satu contohnya Khabbab bin Aras.
Beliau itu diganggunya besi panas yang masih ada merah-merah yang dibakar pakai api. Ya, tahu kalau besi dibakar pakai api kan merah, belum didinginkan, itu masih panas merah-merah, itu ditusuk di perutnya supaya mengkufuri Muhammad, supaya tidak lagi mengakui Nabi Muhammad itu utusan Allah dan tidak beriman sama Allah. Ditusuk seperti itu. Tapi Khabbab bin Arat tetap tidak mau untuk meninggalkan agama Islam walaupun sakit. Sampai ketika sudah selesai dia mendatangi Nabi, ya Rasulullah, kenapa kau tidak berdoa kepada Allah agar kita ini diberikan pertolongan cepat oleh Allah, biar kami ini tidak merasakan susah seperti ini wahai Rasulullah. Bukan mengeluh, maknanya kepengen datang cepat pertolongan. Nabi Muhammad saat itu sempat sedikit kesel, kelihatan merah dari wajah Nabi. Dia kata Nabi, ketahuilah umat terdahulu sebelum kalian, mereka itu siksaannya lebih parah. Mereka diletakkan gergaji di atas kepala mereka dan terbelah kepala mereka menjadi dua, hanya untuk mereka tidak beriman sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada yang ditusuk dari kemaluan depan, dari kemaluan belakang sampai kemaluan depan dengan panas besi, untuk mereka meninggalkan iman sama Allah. Sampai akan datang pertolongan dari Allah, seorang laki-laki yang berjalan dari kota Sota ke kota Hadramut. Itulah omongan Nabi terbukti. Maka Nabi bisa menguasai Romawi, bisa menguasai Persia, karena orang-orang dari Yaman juga ikut membantu perjuangan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa tidak langsung? Kok sudah lama baru datang pertolongan? Karena Allah juga ingin melihat dalam kitab sirah kata ulama. Kenapa tidak langsung Allah berikan? Karena Allah ingin melihat apakah kamu ketika disiksa saat berada di jalan Allah karena Allah atau karena yang lain. Maka Allah turunkan ayat, ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah mereka mengira saat mereka sudah mengucapkan amanna, aku beriman sama Allah, tapi mereka tidak diuji oleh Allah? Bukan berarti orang yang dekat sama Allah hidupnya semakin tenang. Ingat, semakin dekat sama Allah semakin besar ujian yang akan dia dapatkan. Kenapa Allah uji orang yang dekat sama Allah? Kalau Allah ingin melihat dia dekatnya karena apa? Dia dekatnya karena apa? Apakah karena aku atau karena yang lain? Karena apa? Untuk Allah melihat ya'laman alladzina shadiqin wa ya'laman alladzina kadhibin, agar melihat mana yang tulus, mana yang palsu di dalam mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mana yang tulus di dalam berjuang dan mana yang palsu di dalam berjuang kelihatan ketika adanya ujian, ketika datanya satu cobaan, ketika datanya satu musibah dari Allah. Jangan urusan yang lain, urusan kita benar. Tak rajin sholat, sahur rezeki, malah dulu baik maksiat, tancang rezekian. Balik lagi jatuh. Berarti kan dijingok, dekatnya bukan karena Allah tapi karena yang lain. Nah, itu yang dimaksud. Jadi jangan mengira kenapa orang dekat itu tidak diperhatikan. Justru Allah ingin memperhatikan dia untuk dia bisa mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini apa yang disampaikan oleh beliau daripada hal yang harus kita lakukan di atas muka bumi ini, karena ini yang sudah banyak diabaikan dan ini yang banyak ditinggalkan oleh umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi wa ala alihi wasallam. Termasuk saya ingin sampaikan, ya, karena beberapa hari lagi Nabi itu saya akan melihat sejarah saja ini. Kita lihat sejarah Nabi ketika mereka sudah ngomong sama Abu Thalib, tapi Nabi Muhammad tetap semangat berdakwah, sehingga mereka dengan cara yang lain untuk menghentikan dakwah Nabi. Mereka datangi Nabi Muhammad, wahai Nabi Muhammad, begini baik. Ini cara yang pertama mereka. Kamu itu orang terpandang, keturunan orang baik. Tolong jangan celah Tuhan kami, jangan ganggu kami untuk menyembah Tuhan kami. Kamu ibadah, kami ibadah. Atau dibuat gantian. Kalau kamu ingin harta, kami siapkan harta yang banyak asal kamu tidak melarang kami. Kalau kamu ingin kekuasaan, kami jadikan kamu raja.
Kalau kamu ingin kekayaan kami berikan kamu istana. Nabi Muhammad SAW ketika mendengar apa yang mereka sampaikan, Nabi bacakan ayat surat Fussilat dari ayat pertama sampai ayat ke-14. Jadi Nabi bacakan di hadapan mereka. Sampai yang berbicara sama Nabi gemeter. Pulang melaporkan, kalau tidak mampu datang lagi orang kedua. Begini baik Muhammad, gimana caranya kalau kita di semuanya bisa berjalan? Ketika kamu ibadah, kami ikut. Ketika kamu melakukan ritual kepada Tuhanmu, kami ikut. Tapi kaget, ketika kami melakukan ritual kepada Tuhan kami ikut. Jadi aman, adil. Adil. Kenapa? Karena saling ikut. Apa? Langsung saat itu turun ayat. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum a'biduna ma a'bud wa la ana bidun ma'abadtum wa la antum a'biduna ma'abud lakum dinukum. Tidak boleh maknanya nyampur. Ketika Nabi Muhammad ibadah mereka ingin ikut, tidak boleh. Kenapa? Mereka sebenarnya tidak bakal mau ibadah kepada Tuhan Nabi Muhammad. Dan juga Nabi Muhammad tidak diperbolehkan untuk ikut ibadah mereka. Lakum dinukum waliyadin. Silakan mereka ibadah, kami juga ibadah. Jangan dicampur-campur. Nah ini maknanya. Toleransi itu begitu. Silakan di tanggal 25 yang nanti mau merayakan, silakan, kami tidak akan ganggu. Kami tidak akan melarang, karena memang itu keyakinan mereka. Tapi tolong jangan paksa umat Islam untuk mengucapkan, jangan paksa umat Islam untuk ikut andil. Lakum dinukum waliyadin. Karena umat Islam juga tidak pernah memaksa yang di luar Islam untuk mengadakan hari raya Idul Fitri atau Idul Adha. Tidak pernah memaksa. Ini adalah bentuk toleransi. Membebaskan itu toleransi, bukan mengkotori toleransi dengan menjual agama. Ini kebablasan dan ini satu sikap yang salah. Lakum dinukum. Selesai, itu sudah prinsip Allah. Silakan. Tapi tolong jangan siang umat Islam. Jangan pakai topinya, jangan pakai apapun, silakan, kami tidak akan mengganggu. Ini cara yang terbaik, maka akan terjadilah kenyamanan di dalam kehidupan bangsa negara Indonesia ini. Cuman wallah alam, ada saja oknum yang ingin tadi menjadi keduniaan, menjadi sesuatu, akhirnya menjadi kacau apa yang terjadi di dalam negara ini. Mudah-mudahan kita diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan diberikan kesejahteraan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan bangsa ini menjadi baldatun thayyibatun, walaupun ghafur, kota bangsa yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan rahmat dan ampunannya Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Allahumma hdina bihudak waj'alna mimman yusari'u fi ridhaka wa la tuwallina waliyan siwa wa la taj'alna mimman khalafa amraka wa asaka wa hasbunallahu wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'man nasir wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.